Ayah Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Kak Rara akan menyampaikan informasi terkait sosialisasi program Sekolah Dasar Homeschooling Kaseto tahun pelajaran 2021-2022. Sekolah Kaseto memiliki beberapa unit sekolah, baik dari sekolah formal maupun sekolah non-formal. Untuk sekolah formal bernama Kaseto School, dan untuk sekolah non-formal bernama Homeschooling Kaseto, di mana unit sekolah tersebut berkolaborasi dengan unit sekolah lain, salah satunya yakni Sekolah Khusus Kaseto, yang meliputi program remedial akademik dan remedial perilaku sebagai supporting HSKS. Apa itu homeschooling? Secara umum, homeschooling adalah salah satu sistem pendidikan yang menjadikan rumah sebagai pusat pendidikan dan keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak. Jadi, orang tualah yang menentukan arah, tujuan, nilai, keterampilan, materi, kecerdasan, kurikulum, metode, praktik, sampai proses dalam menyampaikan pendidikan tersebut. Apa yang membedakan homeschooling Kaseto dibandingkan dengan homeschooling lain? Homeschooling Kaseto adalah lembaga pendidikan non-formal yang memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, ramah anak, dan mengembangkan potensi anak. Ada dua pokok output homeschooling Kaseto yang kita harapkan, antara lain yang pertama, community builder, yaitu lulusan homeschooling Kaseto memiliki kecakapan hidup yang dapat menopang diri serta lingkungannya dan menjadi pemimpin dan pembaharu yang efektif dan selalu berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Yang kedua, good character, yaitu lulusan homeschooling Kaseto memiliki nilai-nilai mulia dalam membangun komunitas dan bangsa di masa mendatang. Terdapat 4 program yang dimiliki oleh homeschooling Kaseto yang dapat dipilih oleh orang tua sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama adalah program komunitas. Program ini menyuguhkan kegiatan belajar mengajar di sekolah secara real time 3 hari dalam seminggu. Yang kedua adalah program komunitas online learning, di mana kegiatan belajar mengajar diselenggarakan secara daring. Yang ketiga adalah program distance learning, di mana pembelajaran akan diselenggarakan oleh orang tua dengan waktu yang fleksibel. Dan yang terakhir adalah program distance learning tunggal, di mana orang tua yang menjadi pendidik utama. Kami memiliki 2 kurikulum untuk tingkatan kelas kecil dan kelas besar, yakni kurikulum K13 revisi untuk kelas 1, 2, dan 3, dan kurikulum K13 kesetaraan untuk kelas 4, 5, dan 6. Sekolah kami juga memiliki beberapa metode pembelajaran yang mendukung penerapan kurikulum, yakni pembelajaran humanistik, pembelajaran daring yang menyenangkan sehingga anak-anak tetap ceria dan semangat belajar. Yang kedua, keberagaman metode. Metode yang digunakan sangat beragam sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, berbasis TIK, di mana media pembelajarannya bervariatif. Dan yang keempat, penguatan karakter, di mana penanaman karakter positif pada setiap program. Waktu pelaksanaan pembelajaran di sekolah kami sangatlah beragam, disesuaikan dengan program yang dipilih, yakni untuk program komunitas di hari Senin, Rabu, dan Jumat di pagi hari, untuk program komunitas online learning di hari yang sama namun diselenggarakan di siang hari.
untuk program distance learning dan distance learning tunggal di waktu pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan kesepakatan orang tua. Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Mata pelajaran yang harus dikuasai di setiap kelasnya terbagi menjadi 2. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau kelas kecil ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta TIK sebagai muatan lokal. Adapun kelas 4 sampai dengan kelas 6 atau kelas besar diantaranya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, pendidikan olahraga atau PJOK, bahasa Inggris, TIK, serta kegiatan tambahan di kelas 6 yaitu tryout. Adapun bentuk ujian atau evaluasi kelas 1, 2, dan 3 disebut dengan Pekan Aksi Anak Kreatif atau PAAK. Pekan di mana siswa melakukan aktivitas sesuai jadwal dan indikator yang telah ditentukan. PAAK ini dilaksanakan pada kelas 1, 2, dan 3 yang dapat berupa kegiatan yang beragam seperti praktik olahraga, bernyanyi, membaca, berhitung, dan lain-lain sesuai dengan kisi-kisi yang kami berikan. PAAK ini dilakukan secara tatap muka atau di rumah. Sedangkan bentuk ujian atau evaluasi kelas 4, 5, dan 6 antara lain uji modul, yakni ujian yang dilaksanakan untuk mengukur capaian kompetensi dasar yang termuat di dalam modul, khusus peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Setiap peserta didik wajib menuntaskan modul-modul yang disediakan oleh sekolah. Selanjutnya ada uji lisan, kegiatan tes atau ujian yang dilaksanakan secara lisan via online oleh satuan pendidikan, di mana ujian ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas 4 yang tidak mengikuti uji modul terakhir di sekolah. Kriteria ketuntasan minimal atau yang lebih dikenal dengan KKM di homeschooling Kaseto khusus jenjang SD pada setiap mata pelajaran adalah 65. Kami memiliki jenis kegiatan peserta didik yang beragam, di antaranya KBM daring, talent class, project class, sharing class, pendidikan budi pekerti, EduTrip, EduCamp, Family Camp. Kegiatan pembiasaan, program berkhidmat, simulasi bencana, proyek kecerdasan finansial. Talent gathering, DL gathering, kelas pemantapan, tryout, festival karya anak, kelas cita-cita, Jumat ceria, inspiring story class. Kami memiliki beberapa kegiatan unggulan, di antaranya yang pertama, kelas cita-cita, wadah anak-anak untuk menampilkan bakatnya dan akan digabung dalam bentuk komunitas cita-cita. Yang kedua, proyek kecerdasan finansial. Penanaman sejak dini mengenai kecerdasan finansial dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, festival karya anak. Kegiatan unjuk tampil siswa terhadap hasil karya yang telah dibuat atau kemampuan yang dimiliki. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan sekolah, yakni ada kelas cita-cita,
proyek kecerdasan finansial, festival karya anak, educamp. Selain adanya kegiatan peserta didik, orang tua juga memiliki banyak sekali kegiatan, yakni parenting class, parents meeting, membuat laporan penilaian sikap, pendampingan belajar. Kami juga hadir di kanal media sosial untuk menjembatani ayah bunda untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan atau perkembangan sekolah. Baik dari sosial media, melalui Instagram kami di sd_hsks dan Kak Seto School, serta channel YouTube yang memiliki beragam konten edukasi melalui channel SD Kak Seto. Sekian penjelasan mengenai sosialisasi program SD Homeschooling Kak Seto. Terima kasih.